Shalom, puji nama Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Senang sekali kita boleh kembali bertemu dalam satu sukacita ibadah online, boleh menikmati kebersamaan di dalam hadirat Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama bersukacita, bersorak-sorai, merayakan kebaikan Tuhan kita. Haleluya, sebab Dia Allah yang sungguh baik, kebaikannya nyata atas seluruh kehidupan kita. Haleluya. Salju bujang di rumah bangkit berdiri. Mari engkau bersorak bagi Tuhan kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Mari nyanyikan bersama. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadap, dan biarpun bumi berguncang, dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu, amin, sepanjang hidupku. Yes, segenap hatiku hanyalah untuk. Lagi katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, seperti pujian kami rindu memberikan hidup kami, hati kami bagi Engkau. Dan pagi ini dengan ketulusan kami datang kepadamu Tuhan, inilah kami. Biarlah seluruh persembahan pujian kami ini
boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bertahta di atas pujian umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur padamu Bapa. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami mau bermazmur, bagi nama-Mu yang kudus, Jesus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Amin. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan.
puji, segala syukur, sembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yesuslah Raja, segala Raja. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. menerima kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu dan firman itu berkarya dan menuntun mengubah segenap kehidupan kita. Tuhan nyata di dalam setiap kita dan kita diubah menjadi pribadi yang luar biasa.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat serta amin. Ada mujizat dalam setiap langkah kehidupan kami bersama dengan Yesus. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kau hidup di dalam kami. Jadi bukti kebesaran. Lagi katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dari awal kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Bangkit berdiri, katakan hidupku adalah milik-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya minggu ini. Saya senang sekali masih dapat menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam ibadah minggu ini. Baiklah, kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan yang kiranya firman Tuhan pagi hari ini dapat menolong kita, menguatkan kita, mendorong kita untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kalender gereja minggu-minggu ini atau hari-hari ini adalah hari-hari persiapan di mana umat Tuhan atau orang Kristen akan merayakan Paskah. Dan oleh sebab itu saya mengajak kita sekalian melihat satu kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan itu, peristiwa sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Kita akan melihat dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46.
Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Tema perikopnya adalah di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saya ajak kita kembali membaca ayat 41, ayatnya berbunyi demikian. "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Sepintas kalau kita baca ayat ini, sepertinya ini adalah kalimat yang biasa, kalimat yang sederhana, kalimat yang bahkan seringkali anak-anak Tuhan tidak pernah berpikir bahwa kalimat ini itu begitu penting bagi kehidupan orang percaya. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus menyampaikan pesan ini kepada para murid waktu itu supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa dengan satu tujuan, supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencermati secara keseluruhan bagian ini, perikop ini, atau pasal 26 ini, maka kita akan bisa ketemu bahwa sebenarnya ayat 41 ini adalah pesan yang sangat serius, pesan yang sangat penting, pesan yang begitu harus dilakukan oleh orang-orang percaya atau para murid Kristus. Pesan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus bukan pada saat Tuhan Yesus dalam kondisi baik-baik saja. Pesan ini justru erat kaitannya dengan pergumulan Tuhan Yesus yang begitu berat saat itu. Pesan ini justru disampaikan dalam situasi yang Tuhan sendiri sedang bergumul berat, dan kalau ia tidak bisa melalui itu, maka ia juga dalam kondisi yang sama, dia jatuh dalam pencobaan. Artinya pesan kalimat di dalam ayat firman Tuhan ini, ayat 41 ini adalah pesan yang begitu sangat penting. Sangat-sangat harus diperhatikan, sangat-sangat harus dipahami, dimengerti, dan digumuli oleh kita semua sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus tidak sedang bicara dengan asal bicara, tetapi Tuhan Yesus sedang bicara hal yang serius di situ. Tuhan Yesus sedang menyampaikan pesan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh orang percaya sesungguhnya. Dan pesan ini, jika ini dilakukan,
maka orang-orang percaya atau pengikut Kristus atau murid Kristus, mereka sudah pasti akan luput dari yang namanya jatuh dalam pencobaan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melihat bagian ini dengan sungguh-sungguh lagi. Dari ayat ini kita mendapati ada prinsip yang luar biasa di situ. Jadi ada hukum rohani, ada hukum atau cara untuk supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Prinsip hukum kebenarannya adalah berjaga-jaga dan berdoa. Kalau dua hal ini dilakukan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, maka pesan Tuhan Yesus ini juga akan terjadi bagi setiap kita orang percaya. Kita akan bisa hidup dengan kekuatan yang penuh, kita akan bisa melewati segala situasi, apapun pencobaannya, apapun yang sedang kita hadapi, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat di situ. Kita akan bisa lepas, kita akan bisa jadi pemenang di dalam Tuhan. Nah, inilah seriusnya pesan Tuhan Yesus ini bagi kita sekalian hari ini. Berjaga-jaga dan berdoalah ini sebuah pesan yang memang harus dilakukan oleh semua kita. Kalau hari-hari ini saja kita semua, bahkan seluruh bangsa ini sedang berjaga-jaga, sedang waspada, sedang serius untuk masing-masing diri menjaga dirinya supaya jangan kena COVID. Suka tidak suka sekarang kita mengikuti anjuran pemerintah untuk pakai masker kemana-mana, jaga jarak, cuci tangan, dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa disitulah kita berjaga-jaga supaya kita jangan kena COVID atau terpapar COVID. Nah, hal yang sama dengan iman kita, Tuhan Yesus juga berkata, memberi pesan kepada para murid. Ayat 40 dan 41 ini di situ ada kaitan yang begitu dalam. Tuhan Yesus hendak menyampaikan sesuatu. Tuhan Yesus berkata di ayat 40 demikian, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini prinsip, ini kebenaran yang harus kita hidupi setiap hari. Semua kita punya pergumulan, semua kita punya persoalan yang harus kita hadapi. Semua kita baik di dalam gereja, di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, di dalam kehidupan pribadi, semua kita sedang bergumul. Dan dalam hal ini kita mendapat pesan penting dalam pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus berkata, memberi pesan dengan sangat sungguh-sungguh, sangat serius bahwa harus berjaga-jaga, harus berdoa. Dua hal ini penting. Berjaga-jaga itu sangat penting. Berdoa itu juga sangat serius. Nah, dalam hal inilah prinsip kebenaran ini akan terjadi, akan kita alami jika kita mau sungguh-sungguh berjaga-jaga dan berdoa, maka kita akan luput, kita akan menang atas pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi. Nah, bagaimana praktek berjaga-jaga? Seperti halnya tadi saya sudah sampaikan di tengah kita bahwa terhadap virus corona saja semua kita berjaga-jaga, apalagi terhadap segala sesuatu yang mengancam iman kita, terhadap segala sesuatu yang bisa menjatuhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Disitulah kita layak untuk berjaga-jaga dan sudah seharusnya kita berjaga-jaga. Nah, caranya seperti apa? Caranya bisa dengan banyak hal. Kalau berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, tidak ada cara yang lain. Semua kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kecenderungan jemaat Tuhan itu biasanya
Kenapa mudah jatuh, kenapa mudah diombang-ambing oleh kebenaran yang diberitakan simpang siur, apalagi zaman sekarang ini di media sosial semua orang bicara tentang firman Tuhan, tetapi belum tentu itu benar. Nah, gimana caranya kita berjaga-jaga di situ? Gak ada cara yang lain. Harus kembali apa kata firman yang sesungguhnya. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Lalu terhadap keluarga kita juga harus berjaga-jaga. Ada banyak hal yang bisa menyerang kita. Satu saat kita bisa jatuh dalam pencobaan di situ. Dan dalam hal itulah kita perlu berjaga-jaga. Masih banyak aspek hidup yang lain. Tetapi dalam hal ini, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itulah yang harus kita bisa pegang, kita bisa jaga sepenuhnya sampai pada akhirnya nanti. Dan Tuhan Yesus tentu saja memberi pesan ini kaitannya erat sekali dengan bagaimana kita mengikut Tuhan. Supaya sampai akhir, kita bisa lepas dari pencobaan itu, kita bisa menang atas pencobaan. Nah, itu yang Tuhan Yesus kehendaki. Kalau dikaitkan dengan konteks firman Tuhan, bacaan kita hari ini, pasal 26 ini, kita akan bisa melihat dengan fakta sejarah, juga peristiwa yang dialami oleh para murid waktu itu. Mengapa mereka akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus ditangkap dan hendak disalibkan? Ini salah satu yang membuktikan bahwa mereka akhirnya jatuh di situ. Padahal sebelumnya Petrus berkata dengan teman-temannya, murid-murid yang lain, di dalam ayat 33 dan 35, Petrus menjawab Tuhan Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. 34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayat 35, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, para murid semua setuju dengan apa yang disampaikan oleh Petrus. Kami tidak akan menyangkal engkau, sekalipun harus mati bersama-sama dengan engkau. Ayat 35 dengan jelas mereka semua memberi pernyataan yang sama. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Tetapi faktanya, setelah Tuhan Yesus ditangkap semua kocar-kacir. Dan ini sama persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa mereka akan diguncangkan imannya. Di ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Dan benar saja, sekalipun Petrus dan teman-temannya waktu itu menyatakan mereka tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus, sekalipun harus mati bersama-sama, tetapi faktanya mereka semua melarikan diri meninggalkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditangkap. Nah, ini merupakan sebuah bukti nyata fakta yang terjadi kepada murid sekalipun, kepada para rasul sekalipun waktu itu, para murid Tuhan Yesus waktu itu, toh mereka juga pada akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Semua berbondong-bondong meninggalkan Tuhan Yesus. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan, mereka mengingkarinya. Ayat 56 berkata, akan tetapi semua ini terjadi supaya genaplah yang
ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ini adalah fakta sejarah, ini adalah contoh nyata bahwa begitu pentingnya berjaga-jaga dan berdoa. Nah, bentuk konkret, langkah-langkah konkret bagaimana kita berjaga-jaga itu banyak sekali caranya. Yang pertama, tentu saja kita harus kembali belajar terus merenungkan firman Tuhan, tetap tekun dalam saat teduh firman Tuhan, dalam persekutuan-persekutuan, dalam komunitas-komunitas rohani kita, supaya di situ kita dikuatkan. Itu salah satu bentuk atau langkah-langkah yang konkret supaya kita berjaga-jaga. Kalau terhadap virus corona saja kita berjaga-jaga, harusnya kita lebih daripada itu berjaga-jaga menjaga iman kita kepada Tuhan. Terlalu banyak, terlalu mudah kita temui hal-hal yang menggoda kita supaya kita jatuh dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan itulah sebabnya kita bisa melihat di sekitar kita, di sekeliling kita, kenapa banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus hanya demi sesuatu yang sementara. Demi jabatan orang meninggalkan Tuhan, demi seorang perempuan orang meninggalkan Tuhan, demi seorang laki-laki orang meninggalkan Tuhan Yesus, dan seterusnya. Demi harta dan lain sebagainya. Nah, ini membuktikan kepada kita bahwa disitulah pentingnya kita terus berjaga-jaga dan berdoa. Nah, dalam hal ini, inilah bagian pertama yang hendak saya sampaikan kepada kita semua, bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa setiap hari, setiap saat, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu bisa bentuknya macam-macam. Bahkan semua hal jatuh dalam dosa itu peluangnya sangat banyak sekali di sekitar kita. Apalagi zaman sekarang, hanya dengan handphone yang kita miliki kita bisa jatuh dalam dosa. Di tempat yang sendiri pun kita bisa jatuh dalam dosa di situ. Nah, itulah peluang-peluang, itulah sebabnya kita perlu terus waspada, berjaga-jaga di dalam Tuhan, terus berdoa di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita sekalian, mari kita melihat teladan apa yang dalam hal ini Tuhan Yesus teladankan kepada kita, bagaimana harus berdoa dan berjaga-jaga. Tentang berdoa mungkin saya tidak akan sampaikan panjang lebar di waktu ini, tetapi paling tidak mari kita melihat cara Tuhan Yesus, bagaimana ia berjaga-jaga, bagaimana ia berdoa. Mari kita lihat bagian yang kita baca hari ini, mulai dari ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dari bagian ayat ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, dia mengajak murid-muridnya ke suatu tempat yang memang tempat Taman Getsemani adalah menjadi tempat favorit untuk berdoa waktu itu. Nah, taman ini letaknya di Bukit Zaitun, di mana ini adalah satu tempat yang ketinggiannya tertentu, di situ suasananya sangat hening, dan memungkinkan orang bisa berdoa dengan tenang di situ. Getsemani artinya adalah alat pemerasan minyak, dalam hal ini tentu saja minyak zaitun waktu itu. Nah, di tempat itu dengan bau yang harum, zaitun itu menambah suasana menjadi nyaman, menjadi tenang untuk orang bisa berdoa di situ. Dan Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita
bagaimana kita harus berdoa, bagaimana kita harus mencari waktu, mencari tempat yang khusus untuk kita berdoa, dan disinilah Tuhan Yesus mengajar kita. Taman Getsemani menjadi taman yang bersejarah, bukan hanya untuk kita saat ini, tetapi untuk orang-orang yang hidup di zaman Tuhan Yesus waktu itu. Tempat itu menjadi tempat favorit mereka, akan menyendiri untuk berdoa kepada Tuhannya. Dan disitulah Tuhan Yesus juga berdoa, disitulah Tuhan Yesus bergumul dengan sangat berat. Ia berdoa datang kepada Bapa di surga. Ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gemetar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi ke tempat itu Tuhan Yesus bersama para murid. Tetapi untuk berdoa secara khusus Tuhan Yesus mengajak Petrus dan kedua anak Zebedeus. Untuk melangkah, untuk menuju tempat yang lebih dalam lagi di taman itu, untuk berdoa. Jadi dalam hal ini teladan yang pertama untuk kita sekalian, apapun pergumulan kita, seberat apapun itu, mari kita datang kepada Tuhan, tetap berjaga-jaga dan berdoa seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, lalu bagaimana Tuhan Yesus berdoa? Pada waktu itu para murid diberitahu oleh Tuhan Yesus supaya mereka mengerti apa yang sedang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Nah, dalam hal ini juga kadang-kadang menjadi praktek yang secara nyata juga terjadi di dalam gereja, di mana pemimpin gereja mengajak berdoa, mengajak berjaga-jaga, tetapi justru yang diajak nggak ngerti apa yang digumuli Tuhan Yesus. Para murid juga tidak tahu apa yang sedang digumuli. Padahal Tuhan Yesus sudah menceritakan keadaan hatinya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Nah, ini bentuk yang Tuhan Yesus lakukan, langkah yang Tuhan Yesus lakukan untuk mengajak kita, ayo kita sama-sama berjuang, bergumul dalam Tuhan, apapun masalah kita, cari tempat yang khusus, yang spesial. Kalau itu hanya ada kamar yang kita miliki, ya kita lakukan itu. Di mana saja yang penting kita bisa berdoa dengan tenang. Taman Getsemani adalah gambaran sebuah tempat yang memang dijadikan tempat favorit untuk menyendiri, untuk merenung, untuk berdoa. Dan Tuhan Yesus sudah lakukan itu, memberi teladan bagi kita. Kalau kita mau berdoa, kita mau bergumul, kita mau berjaga-jaga, kita pun juga harus melakukan hal yang sama. Kemudian dalam hal ini juga Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita. Dia tidak hanya ingin menanggungnya sendiri, tetapi dia juga berbagi kepada para muridnya untuk ikut merasakan. Tetapi faktanya memang waktu itu para murid tidak mengerti tentang pergumulan Tuhan Yesus. Dan kejadiannya para murid tertidur semua ketika Tuhan Yesus berdoa. Nah, ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Nah, ayat ini adalah ayat yang memberitahu kepada kita bagaimana perkataan Tuhan Yesus dalam doanya. Kalau kita cermati kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu dalam doanya, maka kita akan sangat mengerti semua yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga adalah seperti yang dia sendiri mengajar kepada para murid.
Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dan di situ Tuhan Yesus mengulang kata yang sama seperti Tuhan Yesus mengajar kita berdoa dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu. Tetap kita menyampaikan sesuatu yang ada dalam hati kita, tetapi Tuhan Yesus tetap mengembalikannya semua kepada keputusan Bapa. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Nah, kemudian ayat 42, ini juga kalimat yang sama dalam doanya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Di kalimat terakhir masih dengan kata yang sama, jadilah kehendak-Mu. Tetapi kalau kita lihat dua ayat ini, terjadi perubahan arah kalimat dari Tuhan Yesus. Yang pertama, jika mungkin ini lalu, cawan ini lalu. Tetapi bagian yang kedua, Tuhan Yesus berkata, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua dalam doanya, dia sudah jauh lebih kuat. Sudah jauh bisa menerima apa yang harus dia kerjakan. Dan yang ketiga kalinya Tuhan Yesus juga berdoa dengan kalimat yang itu-itu juga, dengan kata yang itu-itu juga. Artinya pergumulan yang begitu berat, yang di bagian Injil yang lain itu diceritakan bahwa sampai Tuhan Yesus menitikkan keringat seperti darah itu betapa menggambarkan kuatnya pergumulan Tuhan Yesus pada waktu itu. Karena cawan yang dimaksud di situ itu bukan hanya sebuah cawan seperti yang kita minum biasa, tidak. Cawan yang dimaksud di situ adalah cawan murka Allah yang harus ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Hal ini dituliskan di dalam Perjanjian Lama, juga ada di dalam Perjanjian Baru, bahwa murka Allah itu seringkali digambarkan sebuah cawan yang harus diminum, yang harus dialami, yang harus diterima. Dan inilah cawan yang sama bentuk murka Allah kepada Tuhan Yesus Kristus yang ditimpakan kepadanya dalam rangka untuk menjadi korban tebusan dosa semua umat manusia. Dan dalam hal inilah kenapa dia bergumul berat di situ, karena bukan masalah yang ringan dia harus naik di kayu salib, tetapi itu menjadi peristiwa yang sangat berat, apalagi secara manusia. Itu tentu saja adalah perkara yang begitu besar, perkara yang menyangkut keselamatan seluruh bumi ini. Seluruh umat manusia tergantung dari peristiwa salib Tuhan Yesus Kristus itulah. Nah, itulah cawan yang dimaksud. Jadi dalam hal ini para murid pun tidak mengerti tentang yang digumuli oleh Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah bicara kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Di dalam Mazmur pasal 11 ayat 6, ayatnya berbunyi demikian, ini tentang cawan yang dimaksud. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Jadi piala sama dengan cawan. Nah, di dalam kitab Wahyu juga dituliskan tentang hal yang sama, cawan, anggur murka Allah. Jadi dalam hal ini, Tuhan Yesus sedang akan menanggung hal itu, dan itu tentu saja menjadi pergumulan yang sangat berat bagi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita bagaimana dia berjaga-jaga, bagaimana dia harus berdoa kepada Tuhan. Doanya bukan hanya sekedar doa biasa, tetapi doa yang sangat serius, sangat sungguh-sungguh, terlihat dari apa yang terjadi pada secara fisik Tuhan Yesus alami. Dia mengeluarkan keringat titik-titik seperti darah, dan itulah yang terjadi, bagaimana dia bergumul berat di situ. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menolong kita sekalian. Mari kita tetap berjaga-jaga dan berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan,
supaya kita jangan sampai tragis akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus karena kita tidak pernah berdoa, karena kita tidak pernah berjaga-jaga, karena kita tidak pernah menganggap apa pentingnya berjaga-jaga, apa pentingnya berdoa. Jangan sampai kita meninggalkan dua hal ini. Mari terus kita bangun iman kita di dalam Tuhan. Apapun usaha kita yang berkaitan dengan berjaga-jaga dan berdoa, mari kita lanjutkan, kita terus tingkatkan di dalam Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang menang atas semua pergumulan yang Tuhan izinkan sebagai bentuk pencobaan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk benaran firman-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih untuk teguran, untuk peringatan bagi kami semua, untuk kami terus berjaga-jaga dan berdoa di dalam Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan, firman-Mu memberi penegasan kepada kami. Tuhan sedang merancang setiap kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, kami juga harus terus berjaga-jaga, terus berdoa, menyerahkan semua pergumulan hidup kami kepada Tuhan, terus bergumul, berjuang sungguh-sungguh di dalam doa kami kepada Tuhan. Tuhan meteraikan firman-Mu, Tuhan berkati umat-Mu Tuhan dimanapun berada, apapun kondisi kami saat ini Tuhan, Kau tahu persis. Semua pergumulan kami Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya jadilah kehendak-Mu Tuhan, seperti Tuhan Yesus berdoa, semua kami kembalikan kepada Tuhan, kehendak Tuhanlah yang kami nantikan dalam hidup ini. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap pergumulan umat-Mu, kiranya Tuhan tolong, semua yang sedang kami hadapi, yang sedang kami gumuli, seberat apapun itu Tuhan, biarlah Engkau yang menolong, memimpin kami, juga memberkati semua yang kami sedang gumuli hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, meteraikan firman-Mu, ajar kami terus Tuhan, pimpin kami, Roh Kudus biarlah memberi kekuatan bagi setiap kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Shalom, selamat bergabung dengan ibadah online GIDI Ebenezer Bandar Lampung. Kita satu keluarga di dalam Kristus. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. Sehubungan dengan adanya kebijakan social distancing, maka kegiatan ibadah raya Minggu diadakan secara online, setiap hari Minggu jam 9 pagi, lewat halaman Facebook GIDI Ebenezer dan YouTube GIDI Ebenezer BL. Untuk kegiatan komsel, tetap diadakan dalam bentuk online, dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Mari kita tetap menjaga hubungan persaudaraan kita. Atas perhatian seluruh jemaat GIDI Ebenezer Bandar Lampung, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati seluruh hidup kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah hari ini dan menerima berkat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.